terutama nikmat iman dan Islam. Ya. Sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah ya di acara rutin kita ya, pelatihan guru rumpun RA. Ya, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya beserta sahabatnya. Ya, yang saya hormati Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA dan para dewan guru semuanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah ya. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu pelatihan ya guru kepada Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini Allah izinkan kita bisa silaturahmi kembali setelah beberapa pekan kita tidak bertemu secara virtual maupun offline. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz dan Ustazah, terima kasih atas kehadirannya secara virtual dalam training guru pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bu Nurul mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, pada training ini Bu Nurul akan menyampaikan 2 materi besar nanti yang patut dijadikan materi dalam kuantum kepribadian, baik dia di TK maupun di MI ataupun di rumah tahfiz. Ya. Apa itu 2 hal tersebut? Yang pertama, masalah Palestina. Yang kedua adalah masalah ibadah Syawal. Ya. Yang pertama adalah tentang Palestina. Jadi nanti dirancang kuantum kepribadian ya dalam sehari 2 hari ke depan itu mengenai yang pertama Palestina itu menyangkut 2 hal. Untuk materi sudah Bu Nurul share di grup training guru. Ya, nanti bisa dibaca-baca oleh seluruh guru. Nah, untuk materi pertama, masalah ukhuwah Islamiyah. Jadi simpel saja, ya. Simpel saja nanti yang pertama, anak-anak
diminta untuk menghafal hadis-hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Al-muslimu akhul muslim. Kan sudah, ya enggak? Nanti ditambah lagi hadisnya. Itu di materi sudah ada. Ya. Muslim itu bagaikan satu bangunan. Tambah lagi muslim itu bagaikan satu tubuh. Paham ya Ustazah ya? Anak-anak ditalaki, diminta dihafal hadisnya, artinya, ya, minta dihafal hadisnya, artinya, ya. Nanti dijelaskan ke anak-anak. Dijelaskan ke anak-anak. Yang namanya persaudaraan di dalam Islam itu dia diikat dengan akidah Islam. Bukan diikat hanya dengan darah pernikahan. Bukan. Ya. Atau sekampung, setanah air. Bukan hanya itu. Tapi ukhuwah Islamiyah, kalau dia sesama muslim, sama-sama orang Islam, mau di belahan dunia mana saja, dia bersaudara. Terus kalau maksudnya satu bangunan itu apa? Maksudnya satu bangunan itu adalah kalau satu bangunan ada satunya yang roboh, bagian rusak, bangunannya menjadi bagus gak? Dikatakan dia kokoh gak? Tidak kokoh. Maka karena dia satu bangunan, dia tidak membiarkan ada bagian bangunan lain yang bakal ambruk. Ya. Kalau dia satu tubuh, maksudnya apa? Dijelaskan ke anak-anak. Maksudnya kalau dia satu tubuh, berarti kalau ada saudara kita di Palestina merasa susah, kita ikut merasakan nggak? Ikut merasakan. Contohnya kalau sakit gigi, kepala ikut pusing nggak? Ikut pusing juga. Kalau kita misalnya sariawan, maka gigi kita mau mengunyah nggak? Selera makan kita berkurang nggak? Tentu berpengaruh. Ya. Nah, begitu juga kalau ada bagian dari wilayah manapun yang menderita, maka kalau dia orang Islam, maka kita ikut merasakannya. Dan keimanan seseorang itu diukur dari seberapa besar dia peduli dengan saudaranya. Seberapa besar dia mau berbagi dengan saudaranya. Seberapa besar dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Nanti yang TK dibahasakanlah dengan TK, yang MI dibahasakanlah dengan tingkat MI. Yang kutab dibahasakan usia kutab, MTS MA dibahasakan dengan bahasa santri, MTS, dan dipahami ya. Teks-teks hadisnya sudah turun share ya di grup training guru. Masalah yang kedua, masalah Palestina yang perlu dijelaskan juga itu adalah masalah ceritakan kepada anak tentang siapakah sang pembebas Palestina.
Jadi anak kita perlu tahu, ya, siapakah itu sang pembebas Palestina? Ya, siapakah pahlawannya? Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, nanti Bu Nurul tidak hanya menceritakan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, karena Salahuddin Al-Ayyubi ini sosok yang sempurna, sosok yang ideal. Ya. Idealnya bagaimana, Ustazah? Ustaz? Dia itu lahir dari hereditas yang sempurna. Bapak ibunya adalah orang soleh-soleha. Dari keturunan soleh dan soleha. Hidup di lingkungan orang yang memang bisa membuat dia menjadi hebat. Ya. Nah, tapi nanti disampaikan ke anak-anak. Ini tuh potret ideal sang pembebas. Diceritakan siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana masa kecilnya, bagaimana ternyata dia juga hafal Quran, ternyata dia juga belajar kitab kuning, Munafi, Fikih. Oh, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi kecil juga main sepak bola gitu, ya kan? Juga berkuda. Ada anaknya. Ya, materinya sudah Bu Nurul share-kan. Jadi tidak banyak Bu Nurul bahas di sini. Ya. Nah, nanti saat parenting Bu Nurul akan membandingkan dua sosok antara penakluk ya Palestina dengan sang pembebas Palestina. Kalau penakluknya siapa ya? Siapa, Bu? Siapa penakluknya? Umar bin Khattab. Kalau sang pembebasnya? Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kan dua sosok yang berbeda ya. Ya. Kalau Umar itu sosok yang dia kan awalnya kan belum beriman, iya nggak? Oh, dia belum beriman, berarti kan orang tuanya juga belum beriman kan? Iya nggak? Kok dia bisa sih menjadi sang penakluk, penakluk? Iya nggak? Karena apa? Karena dia mencari hidayah itu dia cari. Itu yang pertama catatannya. Yang kedua apa? Ada sekelompok orang yang berupaya berdakwah. Sekelompok orang yang berupaya untuk Jadi dua sosok itu bisa semua untuk menjadi sang pembebas Palestina. Di dalam Islam itu hereditas itu bukan hal mutlak ya. Bukan hal mutlak bisa membentuk orang menjadi hebat. Bisa dengan hereditas yang baik, kemudian dibentuk dengan lingkungan yang baik. Bisa juga dengan hereditas yang kurang baik, tapi dibentuk oleh lingkungan yang baik. Kedua-duanya bisa. Tapi tugas Ustazah tadi apa? Menceritakan sang pembebas Palestina. Siapa, Ustazah? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, paham ya? Jadi dua hal yang nanti menjadi materi kuantum. Apa tadi yang pertama tentang apa, Ustazah? Ukhuwah Palestina dan ibadah Syawal. dan ibadah Syawal. Enggak, poin tentang Palestina dulu. Tadi poin tentang Palestina apa? Dua hal. Islamnya sama pembebas Palestina. Ukhuwah dan pembebas Palestina.
Materinya ada ya. Siapa yang udah ngecek? Udah ada belum? Belum. Iya. Nah, yang kedua, poin yang kedua yang akan kita sampaikan tadi Palestina dan Syawal. Ustazah semuanya, kalau dalam Ramadan kita arahkan anak-anak untuk memberikan paket lebaran kepada orang tuanya berupa apa, Ustazah? Puasa. Berupa apa? Puasa Syawal. Lailatul Qadar. Kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Syawal, kita arahkan anak-anak, orang tua, ya, agar anaknya memberikan kado Syawal, ya, memberikan kado Syawal kepada orang tuanya. Jadi kita kemas bahasanya dengan baik, anak-anak mau nggak memberikan kado kepada orang tua, hadiah terindah sama orang tua, ya, pahala buat orang tua dan anak-anak juga dapat, ya. Dan orang tua mau nggak dapat kado di bulan Syawal ini? Ya, caranya bagaimana? Mengkondisikan anak, mencontohkan anak, membiasakan anak, dan menjelaskan tentang ibadah di bulan Syawal. Ya, nah dijelaskan apa saja keutamaan ibadah di bulan Syawal. Nah, dijelaskan di sana, diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa selama setahun penuh. Ya, nah dapat pahala puasa selama 1 tahun penuh. Nah itu bisa dicari aja hadis yang paling pendek. Kalau TK ya cukup 1 aja TK. Ya, diminta nanti di videokan anak-anak ya. Nanti di foto atau video yang sudah Syawal. Alhamdulillah, anak sudah beri kado ayah bunda, kado Syawal. Alhamdulillah, anak puasa Syawal, ya kayak gitu ya. Setelah dihafal, hadis-hadis, minimal 1 yang paling pendek kalau anak TK. MI kelas 1 sampai kelas 3 yang paling pendek. Ya. Nanti MTS ya Bu anak ya nanti yang karantina. Nah, suruh hafal hadis-hadis tentang keutamaan Syawal dan diarahkan seluruh santri ditanya, siswa ditanya, sudahkah selesai puasa Syawalnya? Ya. Ustazah ya. Jadi 2 hal tersebut kerangka besar yang harus disampaikan di kuantum kepribadian. Masalah Palestina dan Syawal. Masalah Palestina berkaitan dengan apa tadi? Ukhuwah Islamiyah, dan pembebas Palestina. Ya, sang pembebas Palestina. Nah, mungkin training kita sampai di sini materinya. Ustazah, ada yang ingin bertanya berkenaan dengan praktek dari materi tadi? Ada yang belum tergambar, bisa ditanyakan. Ya, ini alhamdulillah Bu Nurul ada di Masjid Beki nih sekarang. Ya, persiapan, mohon doanya, insya Allah Ma'had Beki Kamis besok santri-santri udah mulai berdatangan kloter pertama untuk mukim di pondok. Alhamdulillah kita karantina pertama di pondok sukses. Jadi ini semoga aja karantina kedua
di pondok sukses kembali. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Ustazah semuanya. Kalau mau bertanya boleh lewat chat atau langsung. Kalau buat para ustazah ya, kalau ada hutang bayar hutang dulu, baru puasa Syawal. Ya, utamakan yang wajib. Yang mau bertanya silakan. Jangan sampai nanti kaburo maktan indallah ya. Ustazah nyuruh anak-anak puasa Syawal, ustazah nggak puasa Syawal nanti, ya. Nah itu dikondisikan anak-anak ya, semuanya Iya, dari Mbah Yudi ya, mau bertanya, Ustazah nih? Dari Becky BS, silakan mau bertanya. Assalamualaikum, selamat pagi dan siang Ustazah. Ya. Ya. Saya bertanya tentang Palestina tadi, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Bagaimana langkah terbaik kita? Kalau di tempat kita kan anaknya beragam, ada yang tingkat SMP, SD, dan ada juga yang masih TK, dan itu masih bercampur. Mereka itu campur dalam sebuah kelompok. Itu bagaimana strategi yang terbaik agar materi kita ini bisa sinkron dan bisa menjadi meresap ke dalam hati mereka itu, anak-anak kita. Terima kasih Ustazah, syukron. Iya. Kalau Ustadz rumah tahfiz, maka tentukan ada per kelas dia. Ada kelas khusus usia TK, ada kelas usia MI, ada kelas usia SMP. Nah, maka di situ bahasanya digunakan sesuai dengan usianya. Kalau Ustadz menerima rumah tahfiz, menerima anak usia TK, maka dipastikan guru-guru di rumah tahfiz itu paham perkembangan anak usia TK. Jadi dia tidak bisa kalau ngomongnya kayak Bu Nurul begini, udah ditinggal. Bu Nurul ngomong begini karena ngomongnya sama para ustadz dan ustazah. Kalau ngomong dengan anak TK, harus pakai gerak tangan, gerak tubuh, muka. Anak-anak, siapa yang tahu, pernah dengar tentang Palestina? Ayo siapa? Harus begitu. Jadi dia harus, intinya dunia anak itu dunia bermain. Jadi kalau kita menjelaskan, dia cenderung kepada seperti bercerita, seperti berkisah. Kalau dia TK, kelas 1 sampai kelas 3. Tapi kalau kelas 4, dia sudah nggak nyaman. Kalau kita bahasanya seperti bahasa anak TK, nggak nyaman. Gitu. Ya. Dia lihatnya kayak alay-alay gitu ya, kayak lebay, kayak berlebihan, di telinganya juga kurang nyaman dia menerimanya. Jadi itu perlunya Ustadz walaupun rumah tahfiz ya, itu nanti bisa mengikuti terus. Di sini kan banyak sekolah-sekolah formal Beki. Jadi rumah tahfiznya kan cuma 2, kita di pusat, TPQ kalau kami namanya di pusat, terus terus di Banda Aceh itu juga TPQ namanya. Nah karena kalau Banda Aceh itu dia memang guru-guru TK, MI juga ikut mengajar di TPQ. Jadi mereka sudah memahami tentang perkembangan anak. Jadi nanti di training seperti inilah Ustadz akan mendapatkan
bagaimana caranya menghadapi usia TK, bagaimana usia MI. Nah, nanti kalau rumah tahfiz Ustadz itu sudah jumlahnya banyak yang TK, banyak juga yang MI, maka nanti Ustadz ikut rumpun trainingnya 2. Ikut rumpun guru yang ngajar di usia TK, ikut rumpun TK dia. Nanti guru yang ngajar usia MI ikut rumpunnya MI. Jadi karena masing-masing itu dibagi, dia mendapat keilmuan yang berbeda. Nah, biasanya begitu, kemampuan yang berbeda. Nanti Ustadz untuk pengembangan cara pembelajaran, Ustadz bisa lihat di FB ya, Beki RA misalnya Bait Qurani, atau TK Beki SR, atau TK Beki yang lain di FB mereka. Nah, nanti Ustadz lihat tuh cara pembelajarannya, cara gurunya, gitu ya, Ustadz ya. Terima kasih, Ustazah. Iya, jadi nanti yang Palestina biasanya nanti juga ustazah ini suka share dia, misalnya, alhamdulillah ustazah, unit kami sudah mengajarkan, unit kami sudah bikin video, karena mereka masih online kan, kalau Ustadz udah offline ya, video tentang hadis ukhuwah, biasanya begitu, nanti di-share, nah Ustadz bisa pakai boleh, jadi biasanya kalau Kutab bikin duluan, unit lain juga bisa bikin. Al-Ikhlas bikin duluan, unit lain juga bisa pakai. Ya, atau Ciputat bikin duluan, nanti semua juga bisa pakai. Ya, itu nanti gunanya kalau aktif dalam grup dan training. Gitu ya Ustadz ya. Terima kasih, Ustazah. Ya, wah, ada lagi. Nanti buat seluruh unit yang video ustazahnya udah siap ya, atau berkisah tentang Palestina, tentang sang pembebas Salahuddin Al-Ayyubi duluan selesai atau sudah pembelajarannya, boleh direkamkan dan di-share di grup ya. Nah, mungkin memberikan inspirasi bagi unit yang lain dan juga memberikan masukan atau malah videonya mau dipakai ya. Alhamdulillah tuh videonya Bu Tiana tuh Fatimah suka banget ya, apalagi ada yang nama bonekanya Fatimah. Fatimah dan Umar ya. Ya. Oke, ada lagi Bu Saada, Saada yang bertanya? Ini ada di chat. Ya, silakan. Apakah genjatan senjata yang dilakukan saat ini antara Palestina, Israel sesuai info yang beredar, apakah jadi solusi permanen untuk sementara waktu dan kemudian ke depan akan kembali menyerang Palestina? Ya. Lalu solusi apa yang perlu ditanamkan kepada anak-anak akan kebebasan Palestina? Dari RABK, Bu Aisyah ya. Iya. Jadi kita ke anak-anak, apalagi TK ya, dia kan belum bisa mengikhsas tentang Palestina aja, dia belum begitu paham. Jangankan anak TK, ya, guru TK aja atau guru MI mungkin mengapa sih harus peduli Palestina? Atau ada apa sih di Palestina, ya kan? Emang Yahudi, Israel, Palestina, terus kenapa bertikai terus? Itu pun kan nggak paham ya, hanya sebatas oh ada peperangan di sana. Mungkin nggak banyak yang bisa menjelaskan. Nah jadi menurut saya Ustazah yang bertanya, kita yang pertama menjelaskan kepada anak-anak adalah pentingnya ukhuwah. Ya, ukhuwah Islamiyah. Itu adalah pondasi akidah. Ya, pondasi akidah yang bisa diikhsas, oleh anak-anak, yang bisa diindra oleh anak-anak. Ya.
Nah, nanti bentuk aksi dari semuanya itu berpijak dari akidah ukhuwah Islamiyah itu. Ya, ikatan, akidah yang mengikat. Ya, tanpa sekat. Islam itu tanpa sekat. Ya, tanpa batas wilayah. Dia diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Jadi konsep dasarnya itu ukhuwah Islamiyah itu bisa ditarik kemana saja. Mau ditarik masalah pragmatis, parsial bisa. Mau ditarik masalah yang lebih luas juga bisa. Ya. Nah, kalau buat ustazah, pertanyaan tadi itu cocoknya buat anak MTS MA materi tadi. Ya, yang sudah bisa mengikhsas itu semua. Ya, anak MTS dan MA. Itu analisa, sudah analisa. Nah, perdamaian itu tidak bisa hanya di atas kata-kata. Tapi perdamaian itu apapun itu bentuknya, dia harus di atas kertas. Ya enggak? Nah, ketika bicara di atas kertas, yang perspektif perdamaian bagi kita yang tidak ada di Palestina dengan perspektif perdamaian bagi orang Palestina itu kan beda. Ya enggak? Damai bagi kita itu berhentilah kalian untuk bertikai. Udah saling memaafkan aja gitu kan? Menurut kita di luar Palestina. Tapi bagi orang Gaza, bagi orang Palestina, saya mengikuti, ya, katanya tanah kami. Kalau sudah berdamai, bagaimana ceritanya tanah kami yang diambil itu? Nggak bisa serta-merta mereka. Ya kan? Mereka meminta kedaulatan negaranya. Nah, kalau sudah bicara tentang kedaulatan negaranya, maka negara Israel pun bicara tentang merasa kedaulatan negaranya juga. Dan kalau bicara tentang Israel, itu tidak hanya bicara tentang negara Israel, tapi negara-negara besar di sekitarnya. Maka siapakah yang akan bisa menghadapi negara-negara besar itu? Jawabnya siapa? Adalah negara adik kuasa juga. Adalah negara adik kuasa juga. Pertanyaannya, adakah negara adik kuasa yang mau berani seperti Salahuddin Al-Ayyubi? Ternyata ustazah sekalian, untuk menunggu pembebasan itu tidak mesti harus dipimpin oleh negara adik kuasa. Saat itu, saat Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina itu, dia di bawah komando pemerintahan apa? Abbasiyah kah? Iya. Bukan, dia pecahan bagian dari Abbasiyah, Saljuk. Jadi kalau kita itu dia pada saat itu tuh Islam tuh udah terpecah. Kekuasaan daulah Islam itu sudah terpecah-pecah. Sudah menjadi bani-bani kecil, ada Bani Saljuk, ada Buwaihi, ada Fatimiyah. Di saat daulah Islam Abbasiyah masih ada. Nah, kemudian ya atas keberanian sang pembebas Salahuddin Al-Ayyubi tanpa harus menunggu hal yang besar bergerak, maka dia melakukan pembebasan Palestina.
Jadi intinya sekarang ini ada nggak yang punya kuasa pemerintahan Islam yang bisa membebaskan Palestina. Jadi kalau makna berdamai, orang Palestina itu dia bertanya lagi makna damainya apa. Bukan berdamai makna kita. Mereka maunya negara mereka berdaulat. Nah sekarang kita ini adalah kalau mereka kan ada apa namanya Uni Eropa, iya nggak? Kalau Islam payungnya apa sekarang? Payungnya apa? Maka ketika ada belahan wilayah Islam yang ditindas, maka hanya belahan itulah yang berupaya untuk membebaskan wilayahnya. Ya, untuk membebaskan wilayahnya. Kemarin terakhir wawancara TV One dengan Kedubes Palestina itu ditanyakan apa yang diinginkan oleh Palestina untuk keamanan Palestina katanya. Kami tuh inginnya negara-negara besar itu mendorong untuk betul-betul meninggalkan Palestina. Terus dia bertanya, pertanyaannya, negara mana negara besar yang akan mendorong? Nah, tentunya Ustazah, mungkin Bu Nurul jawab begini, Ustazah aja nggak menalarnya ya. Bagaimana dengan anak-anak? Jadi inti pijakan dari yang Bu Nurul sampaikan itu adalah ukhuwah Islamiyah. Mengapa Salahuddin Al-Ayyubi begitu gagahnya membebaskan Palestina? Karena dia menganggap orang Palestina itu adalah dirinya, adalah saudaranya. Ketika orang Palestina ditindas, maka dirinya, saudaranya telah ditindas. Maka barang siapa mendiamkan satu nyawa yang hilang, sementara dia mempunyai kuasa, yang saat itu Salahuddin Al-Ayyubi punya kuasa, maka satu nyawa itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban setiap nyawa-nyawa yang hilang. Semua orang yang punya kuah, kalau dikembalikan, kalau kita melihat kemaksiatan, maka apa yang bisa kita lakukan? 3 hal sekarang ini. Buat yang memang punya kuasa, pemegang tampuk pemerintahan, dia akan diminta pertanggungjawaban untuk melakukan pembebasan dengan apanya? Kuahnya. Dengan kekuasaan yang dia miliki. Nah, kita rakyat, apa yang bisa kita lakukan? Adakah kita punya kuah? Oh, kita tidak punya kuah untuk melakukan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Berikutnya, apa coba? Yang pertama dengan kalau merubah kemaksiatan, yang pertama dengan apa? Dengan tangan. Yang kedua dengan apa? Lisan. Kita menyerukan, kita guru, kita menyampaikan. Makanya kita di Bait Qur'ani terus menjelaskan bahwasannya Palestina itu adalah saudara kita. Ya kan, memberikan penjelasan. Tidak benar kalau ngapain ngurusin Palestina. Ya kan? Berarti nggak paham tentang hadis Rasulullah. Akidahnya dipertanyakan. Terus yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan berdoa. Apapun kita lakukan, ya, bangun di tengah malam kita berdoa. Untuk siapa? Untuk saudara kita. Kita tuh berdoanya kayak kita
mendoakan saudara kita sakit gitu loh. Saudara kita saudara sakit, saudara kita saudara yang lagi menderita itu, kalau ibu kita sakit, ibu kita dianiaya, kita doanya kayak mana ya? Nah, seperti itulah. Kalau tidak seperti itu, maka keimanan kita akan ditanya nanti oleh Allah. Nah, kuahnya kita sebagai guru apa tadi? Ya menjelaskan kepada kayak saya menjelaskan kepada seluruh guru, menjelaskan kepada seluruh siswanya. Terus apalagi kewajiban seorang guru adalah yang jelas Palestina itu menanti generasi yang mampu melakukan pembebasan. Makanya pelajari dengan baik yang sudah Bu Nurul share. Tahapan demi tahapan melahirkan seorang pembebas itu seperti apa? Memang nggak di wilayah kita yang bergerak di dakwah parsial ini, ya. Tapi untuk membangun akidah wa syariah itu di wilayah pendidikan. Karena nanti dia juga butuh untuk mengekspresikan akidah wa syariah itu dibutuhkan sebuah lingkungan. Ya enggak? Kan itu ya, Bu Saada ya. Jadi kembali lagi tadi, kalau dianalisa terlalu dalam, tentu anak-anak TK agak sulit memahaminya. Ya, kalau slogan-slogan aja ya mungkin enggak jadi masalah. Tapi tadi yang Bu Nurul sampaikan, itu sifatnya pemahaman dalam batas yang bisa diikhsas dan dinalar oleh siswa TK dan MI. Oke, masih ada? Masih. Ya. Assalamualaikum. Bolehkah kita memperlihatkan video yang beredar tentang peperangan Palestina dan Israel? Misalnya diperlihatkan kira-kira bagaimana perkembangan psikolog anak-anak kita. Tapi susah juga kalau kita menjelaskan saja. Anak-anak mungkin kurang paham tentang apa yang terjadi dengan Palestina sekarang. Kalau kita tidak memperlihatkan video kepada anak-anak. Jadi bagaimana menurut Ustazah? Mohon penjelasannya Ustazah. Syukron sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustazah Ella. Ya, Ustazah, kita kan sekarang punya keterbatasan online ya. Nah, kita kan online. Jadi nanti bisa dibaca dulu, bukan psikologi anaknya sih. Dalam Islam tuh, Islam bercerita tentang neraka, dahsyatnya neraka, itu nggak jadi masalah. Tapi saya khawatir psikologi orang tuanya. Bukan psikologi anaknya, tetapi psikologi orang tuanya. Gitu ya. Tapi ada kok kartun tentang Palestina juga ada. Ya, itu bisa nanti lebih soft ya, bisa dilihat. Tapi ternyata setengah hari sebelumnya Bu Nurul download, entah udah di-download apa belum sama Alifa. Alifa ada nggak di sini? Alifa? Ada kayaknya tadi. Alifa hadir nggak? Alifa? Tadi mah hadir. Ada harusnya. Ya, itu sudah Bu Nurul minta download. Kalau beliau download, maka berhasil lah. Setengah hari kemudian, Bu Nurul buka lagi. Itu sudah nggak bisa dibuka. Ya, nah, Ustazah sudah bisa memaknainya. Ustadz Adi Hidayat juga beberapa aplikasinya itu nggak bisa dibuka setelah penayangan tentang Palestina, ya. Nah, jadi nanti maksud Bu Nurul lebih materi disampaikan dengan cara bijak, diberikan contoh-contoh. Tadi kayaknya nggak sampai materi kita nggak sampai perlu memperlihatkan berdarah-darah kok.
Karena kan materi kita ukhuwah ya. Ukhuwah. Ada kan materi Beki yang anak-anak nangis, yang THR-ku untuk Palestina itu kan ada kan ya. Nah itu bisa dia sudah menjelaskan temennya bersedih, temennya berduka gitu kan. Ayah ibunya meninggal, rumahnya rusak, itu udah lebih soft, mereka bisa menangkap. Ya. Terus materi tadi juga nggak ada yang perlu menampilkan hal yang menyeramkan. Kita bicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Filmnya juga nggak ini ya, nggak perlu ditayangkan Salahuddin Al-Ayyubi filmnya. Bisa gambar-gambarnya aja bisa. Kemarin tuh Bu Nurul udah minta Alifah untuk menggarapnya agar unit kan bisa langsung ya, bisa langsung menggunakannya. Tapi tadi dicek, dipanggil Alifahnya belum nyambut, nanti dicek. Gitu ya Bu, apa ini Bu Ella ya? Bu Ella. Bu Ella ya. Ya, syukran Ustazah. Ya, afwan. Ada lagi? Belum ada ya. Silakan Ustazah semuanya. Kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke. Nggak ada kali ya, Bu, ada ya? Ya, di chat udah nggak ada. Oh ya. Mungkin itu saja ya, Ustaz dan Ustazah dari saya. Semoga nanti bisa diaplikasikan, diterapkan, disampaikan kepada para santrinya. Tadi Bu Nurul bilang, mohon kiranya para Kepsek bisa membuat video tadi yang diarahkan, tunjuk aja guru-guru yang sudah mumpuni, yang bisa mewakili unitnya masing-masing untuk menyampaikan 3 hal tadi. Nanti kalau udah selesai, bisa di-share di grup ya. Nah, nanti berikutnya, grup-grup berikutnya bisa mencontoh, mengkreasikan lagi, atau langsung menggunakannya. Juga tidak apa-apa. Saja, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustazah semua ya. Training kita hari ini selesai ya. Baik, acara terakhir yaitu kita tutup acara training kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sada, para guru sekalian. Ya. Syukran Ustazah semuanya.